Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dwi Febrianto, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas artikel yang berjudul Etika dan Tanggung Jawab Moral Keilmuan yang ditulis oleh Asfia Muhammad dari situs akademia.edu. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu etika, moral, kemudian tanggung jawab keilmuan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya adat kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak tetapi memiliki perbedaan yang substansial, yaitu konsep akhlak berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia. Sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tentang tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat. Etika adalah tingkah laku manusia yang ditransmisikan dari hasil pola pikir manusia. Dalam ensiklopedia Winckelmann Prince dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari filsafat yang mengembangkan teori tentang tindakan, alasan-alasan diwujudkan suatu tindakan dengan tujuan yang telah dirasionalisasi. Etika dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio. Kemudian, moralitas suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat. Kemudian, kebenaran yang sifatnya universal dan eternal. Lanjut, tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia. Lanjut, sistem nilai yang mengabdikan perbuatan manusia di mata manusia lainnya. Yang keenam, tatanan perilaku yang menganut ideologi yang diyakini akan membawa manusia pada kebahagiaan hidup. Selanjutnya, simbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa dalam bentuk tindak konkret. Kemudian pandangan tentang nilai perbuatan yang baik dan yang buruk yang bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi. Yang terakhir tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia yang bersumber dari filsafat. Kehidupan yang dapat diterapkan dalam pengumpulan sosial, pergaulan, kebudayaan, ekonomi, seni, profesionalitas pekerjaan, dan pandangan hidup suatu bangsa. Selanjutnya Hamzah Mahmud yang merujuk kepada beberapa pendapat para ahli menyebutkan pengertian etika secara terminologis. Yang pertama yaitu, etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasi tentang tindakan moral yang betul. Kemudian, etika merupakan bagian dari filsafat yang mengembangkan teori tentang tindakan, hujah-hujahnya, dan tujuan yang diarahkan kepada makna tindakan. Kemudian etika merupakan ilmu tentang filsafat moral, tindakan mengenai fakta tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia tetapi tentang idenya, karena itu bukan ilmu positif tetapi ilmu yang formatif. Terakhir, ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip kaidah moral, tentang tindakan dan kelakuan. Nah, dari semua pandangan yang berhubungan dengan pengertian yang sudah dijelaskan, dapat diambil pemahaman bahwa etika adalah cara pandang manusia tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang digali dari berbagai sumber yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur tindakan tentang pendekatan rasional dan filosofi. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai moral. Seperti dikutip Mansur Muskik menyebutkan bahwa moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mores bersinonim dengan mos, moris, manner, mores atau manners, dan morals. Moral adalah budi pekerti, sikap mental atau budi perangai yang tergambar dalam bentuk tingkah laku, berbicara, berpikir, dan sebagainya, yang merupakan ekspresi jiwa seseorang yang akan melahirkan perbuatan baik menurut akal dan syariat atau perbuatan buruk. Ruang lingkup moral meliputi bagaimana cara agar dapat hidup lebih baik dan bagaimana cara untuk berbuat baik serta keburukan. Yang dimaksud dengan moral adalah suatu yang sesuai dengan ide-ide umum yang ditemukan tentang tindakan manusia. Mana yang baik dan mana yang wajar, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Berbicara tentang moral berarti berbicara tentang 3 landasan utama terbentuknya moral, yaitu yang pertama, sumber moral atau pembuat sumber. Dalam kehidupan bermasyarakat, sumber moral dapat berasal dari adat kebiasaan
dan pembuatnya bisa seorang raja, sultan, kepala suku, dan tokoh agama. Bahkan mayoritas adat dilahirkan oleh kebudayaan masyarakat yang penciptanya tidak pernah diketahui, seperti mitos-mitos yang sudah menjadi normal sosial. Yang kedua, objek sekaligus subjek. Dari sumber moral dan penciptanya, moralitas sosial yang berasal dari adat, objek dan subjeknya adalah individu dan masyarakat yang sifatnya lokal. Karena adat hanya berlaku untuk wilayah tertentu, artinya tidak bersifat universal tetapi teritorial. Dalam moralitas Islam, subjek dan objeknya adalah orang yang telah balik dan berakal yang disebut mukallaf. Yang ketiga, tujuan moral, yaitu tindakan yang diarahkan kepada target tertentu. Misalnya, bertujuan untuk ketertiban sosial, keamanan dan kedamaian, kesejahteraan, dan sebagainya. Dalam moralitas Islam, tujuan moral adalah mencapai kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Kemudian, tanggung jawab keilmuan. Arti tanggung jawab keilmuan. Ahliyat Watloli telah meletakkan berbagai prinsip dasar dalam hal memahami tanggung jawab pengetahuan dan keilmuan. Istilah tanggung jawab secara etimologis menunjukkan pada dua sikap dasar ilmu dan ilmuwan, yaitu tanggung dan jawab. Ilmu dan ilmuwan termasuk lembaga keilmuan. Dalam hal ini, wajib menanggung dan wajib menjawab setiap hal yang diakibatkan oleh ilmu itu sendiri, maupun permasalahan-permasalahan yang disebabkan olehnya. Ilmu, ilmuwan, dan lembaga keilmuan bukan hanya berdiri dari depan tugas keilmuannya untuk mendorong kemajuan ilmu dalam percaturan keilmuan secara luas, tetapi juga harus berdiri di belakang setiap akibat apapun yang dibuat oleh ilmu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ilmu dalam ilmuwan, termasuk lembaga keilmuan, tidak dapat mencuci tangan dan melarikan diri dari tanggung jawab keilmuannya. Tanggung jawab mengandung makna penyebab atau kausalitas, dalam arti bertanggung jawab atas. Tanggung jawab dalam arti demikian berarti apa yang harus ditanggung. Subjek yang menyebabkan dapat diminta pertanggungjawabannya, meskipun permasalahan-permasalahan tersebut tidak disebabkan oleh ilmu atau ilmuwan itu sendiri. Aspek tanggung jawab sebagai sekap dalam keilmuan dengan ini telah menjadi satu dalam kehidupan keilmuan itu sendiri dan sulit dipisahkan. Tanggung jawab keilmuan tidak dapat dilepas pisahkan dari perkembangan pengetahuan maupun keilmuan dari abad ke abad. Berbicara mengenai tanggung jawab keilmuan adalah sesuatu hal yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Dalam hal ini, ilmuwan yang mencari, mempraktikkan, dan menerapkan atau menggunakan ilmu atau pengetahuan tersebut dalam kehidupannya. Maksudnya, ilmu sebagai bagian dari kebijaksanaan manusia dengan segala usaha sadar yang dilakukan untuk memanusiakan diri dan lingkungannya, tidak dapat dipisahkan dari aspek tanggung jawab yang dimaksud. Sifat keterbatasan tanggung jawab keilmuan. Salah satu ciri pokok dari tanggung jawab keilmuan itu adalah sifat keterbatasan. Tanggung jawab keilmuan memiliki sifat keterbatasan. Tanggung jawab itu sendiri tidak diasalkan atau diadakan sendiri oleh ilmu dan ilmuwan sebagai manusia, tetapi merupakan pemberian kodrat. Sebagai manusia, tidak dapat menciptakan dirinya sendiri, tetapi menerimanya sebagai pemberian kodrat. Maka demikian pula halnya, ia tidak dapat menciptakan tanggung jawab. Manusia hanya menerima dirinya dan tanggung jawabnya sebagai sebuah panggilan kodrati dan tunduknya padanya. Konsekuensinya, ilmuwan sebagai manusia tidak bertanggung jawab atas tanggung jawab keilmuannya, sebab manusia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kenyataan mengapa ia bertanggung jawab. Sebab hal itu merupakan tugas yang diterima dan dijalani atas dasar pemberian kodratnya. Manusia tidak bertanggung jawab pada tanggung jawab, tetapi ia menerima tanggung jawab itu sebagaimana adanya dan menjalaninya dengan segala keterbatasannya. Ilmuwan sebagai manusia menjalani tanggung jawab keilmuannya dengan segala keterbatasannya, baik secara natural, kodrati, maupun dari keterbatasan keilmuannya sendiri. Bentuk-bentuk tanggung jawab keilmuan. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Ilmu bukan saja bersifat sosial, tetapi
membutuhkan tanggung jawab sosial. Karena melalui suasana sosial itu, ilmu dapat bertumbuh subur secara efektif dan bertambah luas. Aneka kasus sosial dalam masyarakat membutuhkan penanganan dan penyelesaian secara keilmuan. Ilmuwan dengan kemampuan pengetahuan yang cukup dapat memberikan argumentasi, kajian kritis, dan membangun opini masyarakat mengenai permasalahan kehidupan yang dihadapinya. Misalnya, penanggulangan kemiskinan, penyakit, atau masalah nilai-nilai sosial dalam pembangunan sehingga masyarakat tidak tercabut dari akar kehidupan sosialnya yang khas. Yang kedua, tanggung jawab keteladanan. Ilmu dan ilmuwan bukan saja mengandaikan keberadaan keilmuan sebatas sebuah jalan pemikiran dengan pesona logika dan ketajaman analisisnya, namun juga bertanggung jawab menunjukkan atau mempraktikkan kebenaran keilmuannya di dalam kehidupan sosialnya yang luas dan mendalam. Ilmu bukan hanya menyajikan sebuah kebenaran informasi, namun memberikan keteladanan hidup yang ditunjukkan oleh ilmuwannya. Ilmuwannya harus berdiri di depan kebenaran-kebenaran keilmuannya, selaku prototip kebenaran yang sesungguhnya, juga berada di belakang kebenaran-kebenaran keilmuannya, untuk menunjukkan tanggung jawabnya atas akibat sosial maupun ekologis yang disebabkan oleh ilmu itu sendiri. Yang ketiga, sikap tanpa pamrih. Sikap tanpa pamrih berhubungan dengan kepentingan hati nurani manusia dalam tugas keilmuannya. Maksudnya, sikap tanpa pamrih menunjuk pada keteguhan batin atau hati yang tanpa tergoda dengan imbalan apapun untuk memperjuangkan kebenaran keilmuannya, baik dalam rangka kepentingan teori maupun praktis. Intinya, ilmuwan harus terbuka pada himbauan dan seruan hati atau batin untuk terus mengkritik dan membenahi diri dalam rangka mengatasi berbagai kekurangan serta penyimpangan dalam kegiatan keilmuan. Salah satu aspek di mana hal itu pasti adalah sifat kritik diri dan menahan diri. Yang keempat, tanggung jawab profesional. Tugas keilmuan mengimbau pada sebuah tanggung jawab profesional yang memadai. Tanggung jawab profesional keilmuan mengandaikan bahwa seorang ilmuwan harus menjadi ahli dan terampil dalam bidangnya. Jadi, bukan sekedar hobi. Tanggung jawab profesional keilmuan mengacu pada bidang keilmuan yang digeluti sebagai panggilan tugas pokok atau profesi keilmuannya. Tanggung jawab profesional menunjuk pula pada penghasilan atau upah yang diperoleh berdasarkan tingkat kepakaran atau pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam bidang keilmuannya. Cukup sekian pembahasan tentang etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Rizal Dwi Febrianto, jurusan Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.